Ini Dokter Imtiaz Surapati. Titik-titik yang di TEA dengan di akupunktur setelahnya apakah sama atau beda? Nah, misalnya kasus low back pain tadi, yang udah Oke, pertanyaannya bagus sekali, smart sekali Dokter Imtian. sama yang besok ditusuk sama nggak gitu? Atau kalaupun sama boleh nggak ditusuk lagi gitu? Silakan Oke, pertanyaannya bagus sekali. Dokter. Ya, jadi titik-titiknya itu bisa sama, bisa enggak. Nah, yang pertama dilihat, kalau kita untuk nyeri, kita biasa kan gunain khas, pas gitu ya. Mungkin yang ini yang spesialis akupuntur dan ada residen pasti tahu dong. Kalau untuk orang awam, gini deh cerita cerita apa lebih lebih ininya ya, lebih simpelnya. Pertama kita lakukan di titik akupuntur yang tadi saya bilang, tergantung dari mana penyebabnya. Dan biasanya dilakukan di otot yang lebih tebal. Nah, setelah kita tanam benang nih, kan pasien kita suruh kembali. Biasanya setelah minggu depan si pasien kembali, kita akan tusuk di titik, bisa kena di situ, di titiknya untuk low back pain, ya, semua udah tahu ya, seperti BL23, BL24, 25, terus bisa aja di tempat lain. Nah, itu nggak apa-apa. Kalaupun kalian mau tusuk di situ, itu nggak masalah. Kan karena dia itu sangat tipis ya. Benangnya itu mili mainnya, bukan milimeter, bukan sentimeter. Jadi nggak usah takut dengan jarum yang kita tusuk di tempat tersebut. Karena proses inflamasinya udah pasti sudah berakhir. Sudah Lebih 2 hari itu, lebih 3 hari udah nggak ada. Jadi udah berperan di situ efektivitas daripada akupuntur. Jadi Dokter Imtiaz kalau mau tusuk di titik pertama Dokter Imtiaz kan ambil dari titik 23 ya, misalkan ke arah uh, ini muskulus RX apa nih Kita multi 23 ke 25 multifidus itu ya 23 ke 25 di otot sebelah itunya kan. Nah, kiri kanan kalau mau ambil kiri kanan misalkan, kalau mau ambil titiknya di 23 nggak masalah. ya, nggak ada Di masalah. pertemuan selanjutnya nggak masalah. Betul. Gitu. Perlu dijelasin juga kalau misalnya benang yang dipakai di akupunktur itu adalah benang yang ukurannya paling halus, diameternya paling kecil, terus panjangnya juga nggak panjang-panjang amat, paling sekitar Oh. 2 cm aja. Halus sekali gitu. Bukan benang yang seperti Hmm. untuk di muka ya, untuk di wajah Ya gitu. jadi benang itu kalau kalian boleh tahu, kalau kalian boleh tahu, kok kalian mau tahu, dia beda-beda apa ya Ukuran, istilahnya panjangnya. ukuran Kalian boleh tahu, boleh tahu kok. Jadi beda-beda panjangnya, kita sesuaikan menurut lokasi dan tentunya ininya ya, ya, apa yang mau kita capai. Jadi kan tadi udah tekniknya udah dijelasin, ada yang tekniknya penetrating, ada tekniknya punctur. Jadi yang apa yang mau kita pakai tekniknya dengan panjang benang, terus needle-nya juga beda-beda ya. Biasanya pakainya G29, tapi bisa aja ya tergantung ya. lokasinya lah Oh, gitu. aku biasanya pakai Halo. yang needle-nya yang 30, jadi iya, jadi kecil, bisa diulang sebulan sekali, Yang kecil. eh, bisa Tuh. ulang lagi. Itu sebetulnya enak juga Hmm. dari luar kota, atau kayak lagi kondisi pandemi kayak gini kan, kita nggak bisa, Nah, nah enaknya tuh nggak langsung bisa datang cepet-cepet. tanda benang, nanti paling bisa datang sebulan lagi, misalnya untuk benang lagi, dan benang lagi sampai Hmm. target terapinya. Ya, Itu tapi Dian ini catatan juga sama mungkin di sini banyak juga spesialis yang akupuntur ya. Jadi banyak, kalau yang kronik, ada ya kalau baik, penyakitnya kronik ya lebih dari 3 bulan, saran saya bukan hanya ditanam benang, tetapi coba diterapi dulu dengan kombinasi akupuntur biasa. betul. Karena ya
Tapi kalau dia datang dengan keadaan akut, baru kejadian kemarin, mungkin hanya tanam benang sekali aja dia udah skor nyerinya udah turun banyak, kayak Kembali. gitu. Jadi Itu kembali ya, mungkin yang lain juga, tidak berlaku umum untuk semua karena setiap mm, beda-beda kondisinya walaupun diagnosanya sama, ya, ya ya, berbeda. ya betul. Betul. Ya, jadi yang ditangkap di sini jangan diambil bulat, gimana ya, jangan dimakan bulat-bulat karena Iya, kayak saya dikunyah. cerita tadi, kita dikunyah-kunyah dulu. Karena kan belum tentu satu kondisi dengan diagnosa yang sama. Sama nih, kita nyeri pinggang bawah lumbal 45 misalkan, kayak gitu kan. Jadi Pukul sama rata. dong tindakannya. Iya, pukul rata. Tindakannya, loh kok dia cuman ditusuk aja, kok nggak ditanam benang kok. Nah, itu Kayak balik lagi ke konsulennya masing-masing, ke dokter spesialis akupuntur masing-masing. Nanti disitulah mereka kita sebagai dokter spesialis akan memilih terapi yang sesuai kayak gitu boleh request nggak sih ya. pasien, misalnya saya mau benang aja lah atau saya takut benang, saya pakainya jarum aja gitu. Boleh, Boleh. boleh. Jadi Bisa boleh, tapi ada tapi ya. ada tapi mungkin penyembuhannya yang harusnya dia tusuk plus benang, tapi dia minta benang aja ya, jadi nggak maksimal. Itu aja sih. Betul, betul itu. Tetap ya itu semua bisa pas lagi ketemu konsultasi ngobrol gitu ya. Sama kayak misalnya Hmm, takut dengan jarum pun ya dibilang, jadi bisa kelihatan grade takutnya tuh seberapa gitu. Jangan sampai nanti takut terus diberani-beraniin diri terus habis itu pingsan. Kan nyari kerjaan namanya ya. iya dokter dia. Aduh, emang lucu banget nih. Kalau dokter Dian yang ini saya bukan Enggak, hanya diskusi, tapi pasti pasti ketawa. Serunya di situ. iya sebenarnya kangen sebenarnya kan harusnya kita tuh ya, minimal tuh setahun sekali kita ketemu ya. Kalau sekarang tuh Iya, kayak ini nggak ketemu ya. pasien riwayat diabetes aman nggak untuk tanam benang untuk TEA? Aman Nah, sih. kita tanya lagi nih, aman. Tapi tanya lagi dia, diabetesnya dia terkontrol nggak? Kalau nggak terkontrol, mending nggak usah. Karena itu infeksinya bukan apa ya, jarum aja yang ditusukkan. Kalau dia nggak minum obat, gulanya selalu di atas 200 tanpa ada kontrol yang rutin ke dokter penyakit dalam, itu mending nggak usah cari perkara ya sama pasien-pasien yang kayak gitu. Karena kita kan melakukan tindakan invasif yang tadi dokter Dian bilang, kalau memang tiba-tiba dia infeksi, gimana mau ngeluarin, harus dibelek kan, cari kerjaan lagi gitu. Jadi mending si bapaknya tanya dulu, bapak minum obat teratur enggak, gula terakhir berapa, kalau di bawah 200 aman, kerjain aja, mau mau 3 atau 4 tanam benang sih nggak masalah Iya, gitu. dia paling enggak kayak aku kan di rumah sakit nih ya. Jadi paling enggak tuh kalau ada pasien Hmm. kelihatan dari hasil labnya yang sebelum-sebelumnya. HbA1c-nya gimana, terus riwayat makan obatnya juga Ya, gimana. HbA1c itu penting, betul, riwayat, betul, itu betul sekali. Semua terkontrol, nggak ada masalah kalau mau ditanam benang. Tapi yang jadi salah adalah kalau misalnya pasiennya menganggap, oh sudah tanam benang kok, jadi nggak perlu lagi makan obat. Nah itu yang salah. Tetap obat harus Oh, itu salah sekali. ya, Iya. karena Betul. jadi pelarian. Saya bosan makan obat setiap hari gitu. Jadi udah ini Hmm. aja lebih ringkas. Nah itu harusnya sambil diedukasi juga pasiennya kalau tidak nggak benar juga kalau seperti itu. Terapi Ya. utama dibantu dengan akupunktur. Nanti sambil kan dievaluasi terus gitu. Nanti kembali Iya, lagi ke iya. dalamnya, gulanya gimana. Itu. Iya, betul. Terus terus ini Dian, biasanya kan pasien datang tuh minum obat nyeri ya dari dokter sebelumnya. Hmm, Nah, nah itu yang berhak untuk menurunkan dosis dan menghentikan obat itu sebenarnya dokter spesialis yang memberikan, bukan kita. Jadi si pasien bisa bisa merasakan sendiri gimana dengan akupuntur udah nyerinya hilang atau enggak kayak gitu, atau masih berkelanjutan nih. Nanti pasti ada sesuatu yang salah dan itu pernah kejadian di saya.
Jadi pasiennya berhenti total minum obat sendiri, dia memutuskan untuk berhenti sendiri karena sudah nyaman dengan akupuntur. Alhamdulillah kalau misalkan akupunturnya sekali ditusuk langsung bekerja. Tapi kalau enggak, perlu berulang lagi, dan dia masih nyeri lagi, itu menjadi masalah nantinya kayak gitu. Nah, Iya. jadi kalian bisa merasakan, oh mungkin dikurangi dulu obatnya kayak gitu. Jadi itu penting ya, kita kerjasama dengan spesialis yang lain untuk melihat kondisi terutama pasien-pasien dengan penyakit nyeri ini, yang nyerinya bukan unspesifik. Bukan nyeri unspesifik. Oh, untuk obesitas, Dok. Ini ada dari Dokter Nina. Waduh, ini senior saya ini. Aduh. Untuk obesitas. Jadi kita bahas saya sedikit untuk obesitas kali ya. Tapi Dokter Nina udah jago untuk obesitas. Kalau menurut saya sih ya, menurut aku nih, obesitas itu mestinya masuknya ke penyakit, bukan ke estetik ya. Karena banyak penyakit yang predisposisinya. Ya. Betul. Tapi sebetulnya kalau untuk obesitas lebih kompleks ya, panjang ya sebenarnya. Ayo Dokter Putri aja deh, Putri aja yang cerita. Kan ya, tadi untuk obesitas ya. Yang turun Tanam benang. Aku agak-agak gimana gitu. Sekarang yang masuk semua spesialis akupuntur yang notabene udah angkatannya senior di atas kita. Oke, nggak apa-apa nih. Kita untuk review-review aja. Mungkin kalau ada yang salah-salah nanti bisa dibenerin. Nah, ternyata tadi barusan aja tadi di rumah sakit ketemu sama ahli spesialis gizi klinis. Nah, kita tuh kayak ngomongin masalah obesitas, gitu kan, ngomongin masalah obesitas sedikit gitu kan. Nah, ternyata kan saya tentu mempersiapkan sebelum kita live ini, saya baca juga nih, ada baca obesitas. Ternyata makanan ini terserah ya, yang di sini tuh ada diet yang lagi in sekarang gitu loh, Dokter Dian. Ya, diet keto itu yang sama, yang cuman makan lemak doang, yang lainnya nggak dimakan, ada yang kayak gitu kan. Nah, ternyata itu memang menurut sebagian besar gizi klinis tidak bagus diet yang seperti itu. Jadi tanam benang, ini kenapa saya cerita dulu itu. Rupanya tanam benang itu berpengaruh sama reaksi anabolisme, katabolisme tubuh kita. Ya, jadi reaksi anabolisme itu kan kayak reaksi pembentukan senyawa kompleks yang membutuhkan energi dari luar. Sehingga kalaupun kita makan sesuatu, jadi energinya tuh bisa lebih cepat, lebih istilahnya untuk pengumpulan massa otot. Nah, dia jadi pengumpulan massa otot tuh lebih banyak dan mengurangi lemak. Nah, di situ makanya kita tidak boleh makan yang salah satunya tuh nggak ada. Jadi semua tuh porsinya memang udah 4/5 sempurna, tetap kita harus makan yang diet dengan kalorinya yang sudah diperhitungkan ya, tentunya kalau gizi klinis. Ini kan kita dulu suka ya, kayak konsul gizi gitu kan, setiap ada pasien obesitas kita konsul gizi. Ternyata itu ada hubungannya dengan waktu saya baca jurnal untuk obesitas, tanam benang obesitas ini. Jadi kan intinya penanaman benang pada titik-titik kayak ST25, ST28, kemudian CV12, CV9, itu ternyata di situ kan merangsang saraf-saraf untuk ke lambung dan usus, untuk motilitas, meningkatkan metabolisme juga. Sehingga kalau kita makannya tuh nggak bener, makanya nggak bisa, akupuntur ini nggak match gitu, nggak cocok. Jadi apa yang kita tanam ya sia-sia. Nah, makanya waktu setiap pasien, kayak Dokter Dian bilang tadi, kompleks. Setiap pasien yang datang, kita harus tahu dia riwayat makannya gimana. Jangan-jangan dia diet, nggak makan apapun, dan hanya makan yang tadi. Nah, itu nggak masuk ke akupuntur. Nggak bisa, nggak, jadi kerjanya tuh gimana ya? Kalau dibilang, karena akupuntur ini meningkatkan katabolisme seperti lemak, ya kan? Tapi tadi kita nggak makannya lemak, nggak ada yang diubah gitu menjadi otot, itu nggak ada.
Jadi dia jalan sendiri. Jadi iya, jalan sendiri. Otomatis dia rugi sebenarnya akupuntur. Nah, itu juga hubungannya sama olahraga. Kayak Mm-mm. efek dari penanaman benang ini kan sebenarnya menstimulasi secara terus-menerus dengan rangsangan ringan kan. Ya. Titik akupuntur yang tadi fungsinya, titik-titik yang ditanam benang tadi fungsinya adalah ya kayak apa yang kita makan, pencernaannya lancar, kayak gitu kan, bisa dikeluarkan. Kan kalau reaksi-reaksi kayak katabolisme bisa dari respirasi, bisa dari pipis, dari mohon maaf ya, dari bawah gitu. Dan apa yang kita makan juga cepat dicerna gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak makan apapun, otomatis enzim-enzim yang harusnya bekerja, jadi kan fungsinya kan akupuntur kan itu neurohumoral ya, dan ada yang namanya neuroendokrin. Nah, itu nggak bekerja, otomatis si kayak enzim-enzim insulin di fase tadi, jadi dia nggak bekerja. Sehingga kalau dia nggak bekerja, kita balik lagi tuh loh ke biologi molekuler waktu kuliah dulu. Saya baca itu agak-agak pusing karena ada siklus Krebs dan lain sebagainya itu sebenarnya dipakai dan berpengaruh di sini. Jadi kalau nggak bekerja itu semua, ada penyakit penyerta. Itu kejadian sama pasien saya dia. Gimana tuh? Tiba-tiba pingsan. Jadi gini ceritanya. Pasien itu datang ingin kurus. Saya nggak tahu dia itu, ini salah saya. Itu kalau nggak salah pasien saya waktu residen. Jadi saya belum mengerti kalau benar kata dia obesitas ini sangat kompleks. Dia datang ke saya, terus dia mau akupuntur, mau kurus, tiba-tiba pas akupuntur yang keberapa dia pingsan, dibawa ke rumah sakit, nggak tahu semua dokter nggak tahu penyakitnya apa, ternyata dia nggak pernah makan nasi selama berbulan-bulan, nggak pernah makan karbo selama berbulan-bulan, dia cuma makan kukusan, ternyata enzim insulinnya tidak bekerja. Dan itu kayak pabrik yang ini loh, pabrik yang nggak pernah diaktifin, tiba-tiba keok. Nah, kayak gitulah kejadiannya. Si pasien ini ngedrop, pingsan, bingung dokternya. Dilihat glukosa ceknya. Wah, tapi kok bisa pingsan, lemas, dalam jangka waktu yang lama. Hasil lab, segala macam, ternyata pas dilihat, oh, ini. Makanya saya nggak, semenjak itu, setiap pasien itu, setiap datang mau kurus, lebih kalau sekarang enak ya udah banyak spesialis gizi kita bisa konsulin, atau enggak si pasien kita tidak boleh kayak disuruh benar-benar diet yang menyiksa itu loh Dian. Iya. Semua diet kayaknya menyiksa. Tapi ini yang nggak makan sama sekali itu. Maunya kan saya nggak tahu kalau berat badan tuh iya panjang sih, mesti dihitung dulu berat badan idealnya berapa, kerjaannya apa, aktivitasnya apa, jadi mesti hitung dulu kalorinya perlunya berapa, dietnya tetap harus seimbang, ada karbohidrat, protein, lemak, mineral dan lain-lain gitu. Betul. Akupuntur dan sama ahli gizinya kita akupuntur ini kan membantu mempercepat proses dia tadi yang mungkinnya kata dokter si dokter gizinya bilang, Pak, Bapak bisa turun dalam waktu sekian minggu, sekian. Kita bisa mempercepat proses itu. Gitu. Iya, terus, ya kan, kayak gitu. Jadi, kenapa? Kembali ke benangnya. Berarti kalau yang anggaplah yang lain-lain tuh sudah terlaksana, sudah tertata laksana dengan baik. Kemudian pasti bisa ya akupunktur tanam benang untuk kasus obesitas. Ya kan? Bisa banget ya. Kadang-kadang hasilnya tuh malah lebih bagus. Jauh lebih ya, lingkar perut berkurang. Jauh lebih bagus. Ya, kadang dia gini tanam benang. Makanya saya bilang kalau obesitas nih pertama cari penyakit dia yang menyertainya. Jadi kita bisa mix dengan titik penyakit penyertanya. Nah, yang kedua, si pasien lebih efektif memang tanam benang plus akupuntur yang seminggu 2 kali itu hasilnya lebih bagus. Nggak akan maksimal kalau cuma pakai satu teknik aja, pasti harus dikombinasi dengan beberapa. Listrik bisa pakai benang.
Bisa pakai jarum tempel ya. Untuk efikasi, tingkat keamanan dalam tanam benang itu ada dilakukan penelitian terbaru untuk nyeri leher. Nah, nyeri leher ini kan ototnya kita dulu kan yang diajarin otot-otot besar seperti perut, apa sih namanya? Biasanya. Nyeri punggung, nyeri lutut gitu kan, nyeri lengan. Nah, ternyata sekarang itu bagus sekali menurut saya penelitiannya di tanam benang di leher untuk nyeri leher. Jadi sekitar sini SI GB 21 juga, GB 20 juga. Jadi ternyata itu untuk tingkat keamanannya sangat aman. Jadi pasiennya dilaporkan untuk nyeri itu nggak ada. Terus untuk tingkat tegang kan, karena di sini kan suka ada perasaan ya kalau misalkan kita tanam benang. Kalau aku kan udah pernah tanam benang nih, ngerasain di perut ya. Duh, jadi ketahuan di perut. Jadi kenapa slimming selama ini? Enggak kok. Harus olahraga loh tadi. Ada dibilang nggak ya? Ada ya? Ada. Olahraga dia. Ada. Jadi ternyata kalau di perut kan kita abis tanam benang suka ada yang kayak ketarik gitu loh. Kalau misalkan kita tengkurap, ya kan Dian? Rasa ketarik-tarik. Ngilu, ya benar. Nah, ternyata di leher dengan kapasitas otot yang tidak begitu tebal. Nah, itu balik lagi. Kita ngambil ke teknik penetrating tadi. Dan bisa dilakukan di dekat sekitaran arteri karotis, tapi yang dekat sama musculus sternocleidomastoideus gitu. Iya, itu harus musculus sternocleido itu bisa ternyata. Ya, iya. Itu mungkin harus lebih pengalaman dokternya yang lebih jago. Kayak Dian nih, jago banget dokter Dian. Kalau tanam benang mas, saya suruh dia. Anatominya juga harus tahu karena penting. Ini ada dokter Airin. Untuk shoulder pain atau frozen shoulder? Ya, untuk shoulder pain atau frozen shoulder bisa nggak dengan TEA? Nah, ini temanya kita seminar besok ya, webinar besok nih. Iya, yang ketiga. Dokter Airin ikut kan? Ya. Dokter Airin ini. Nah, itu dengan shoulder pain dengan TEA itu pasti bisa. Itu bisa. Ya, soalnya saya sebagai dia yang ikut-ikut. Kalau kita senior kita dulu suka ngambil sampel, kita kan ngikut tuh asisten. Nah, itu bisa tuh. Tuh saya ngelihat sendiri loh, dan saya ngukur sendiri shoulder pain untuk dengan TEA. Ya, benar. Itu jadi hasilnya bagus. 27 detik. Bagus banget. Ini 24 detik lagi. Jadi ada teknik pemeriksaannya seperti mengangkat tangan berapa derajat. Nah, ketika habis ditanam benang langsung nyeri punggung bawah, low back pain. Itu juga berlaku juga untuk cervical pain tadi, untuk penelitian yang baru yang tadi Uti bilang. Ya. Kemudian tetap untuk terapi tanam benang ini, akupunktur tanam benang ini tetap mesti dianalisa dulu. Jadi pasiennya tuh ya semuanya sama. Yang keluhannya apa. Yang poinnya adalah tadi meskipun dua pasien dengan diagnosa yang sama, low back pain atau cervical pain, untuk terapi akupunkturnya pasti pendekatannya berbeda, teknik yang dipakai juga berbeda. Jadi tidak ada single teknik yang paling oke, karena biasanya kita pasti mix, kita pasti campur tekniknya disesuaikan kondisi pasiennya. Terus yang paling penting lagi, tanam benang ini aman ya, Uti kan? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Yang terbaru ya, PDO hipoalergenik soalnya. Soalnya pernah pakai sama pasien itu nggak ini loh Dian. Yang pasien yang alergi sekali gitu ya. Yang kita bilang dia kan di situ animal or seafood gitu kan. Jadi tapi alhamdulillah yang alerginya parah kalau kena kayak gitu, kena benang enggak. Alhamdulillah.
Soalnya dokter nekat juga nih. Enggak juga kan ya, Dicobain juga. Tapi banyak enggak alergi kok. banyak juga pasien yang gitu. Malah kadang hujan aja tuh dia bisa kumat tuh urtikaria segala. Entong ya. Tapi pas waktu di kita kan pasti sudah wanti-wanti kan, sudah kasih edukasi, sudah jelasin dulu gitu nanti yang terjadi. Nah, iya alhamdulillah aman tuh lagi. Ini yang paling penting. Kita kan tinggalnya saya di Pekanbaru, Uti kan di Banda Aceh Iya. kan. Itu di pasti tuh banyak yang nanya ini halal atau enggak gitu kan karena Oh kita iya, mau tadi kita nggak bahas halal haram. jadinya nah Iya, soalnya pasti banyak dibahas kali ya. Itu halal, insya Allah halal. kalau aku nih sebenarnya produsen benang video ini kan banyak banyak banget ada yang dari Iya, betul. Banyak banget, banyak banget. Mereknya tapi juga beragam. ya kita bisa selektif harusnya sama yang jual sama pabriknya tuh kita masih lihat ini yang dia tawarin ke kita mana nih ininya reviewnya maksudnya dia terbuat dari bahannya apa kemudian sudah ada Tadi saya udah bilang soalnya. Benar. belum penelitian riset-riset yang menggunakan bahan yang ini kita harus cek juga bener aplikasinya jangan sampai mereka bikin-bikin aja pokoknya aman lah pokoknya aman nggak bisa kayak gitu terus juga sekarang sudah banyak benang yang masuk ke Indonesia itu yang khusus untuk akupunktur ya sudah banyak yang terdaftar di register nah sudah punya nomor AKL-nya kemudian sudah ada yang dari POM-nya juga terus kalau bisa tanya juga yang punya sertifikasi halalnya jadi aman gitu terus perlu ya tergantung kitanya pilih karena kita yang mengerjakan kita yang harus pilih gitu Ya, ini yang kita yang pilih. jadi nggak cuma asal cari yang murah gitu ya kita juga harus cari yang kualitas aman untuk pasiennya kita juga mengerjakan Jadi tenang, betul. Jadi kita kalau misalkan benang kita kerjanya nggak nyaman, juga nggak enak. Kalaupun si pasiennya nggak nyaman, kita juga nggak enak. Jadi sama-sama nyaman. Jadi sebenarnya untuk mencoba benang kita dari dulu udah ya Dian. Dari produk benang ke produk benang yang lain, sampai akhirnya kita nemu yang menurut kita ini worth it lah, cocok, halal, dan nyaman juga kerjanya, pasiennya juga enak, kayak gitu kan. yang Tentunya itu banyak asal jangan beli online aja lah ya jadi harus melihat banyak loh Ti yang murah-murah yang nggak tahu tuh penyimpanan banyak ini bagus karena kalau misalnya nggak sesuai dengan suhu untuk penyimpanannya itu benangnya tuh rapuh loh gampang gimana ya gampang patah ya jadi gampang patah. Jadi belum dipasang, belum ditusukkan ke titiknya, jadi dia udah berderai gitu loh, kayak aku pernah ketemu soalnya gitu. Ngerti. Ya, jadi ada masa expire-nya juga, Dian. Makanya kita kalau misalkan mengerjakan sesuatu, kita lihat masa expire, kayak gitu. Kitanya. Jadi jangan cuma ngelihat, wah ini murah nih, wah ini buatan Korea, wah ini buatan Jepang gitu misalnya. Tapi harus dilihat gitu, harus selektif, nggak boleh asal-asalan. Tuh. Dia satu lagi nih, ada yang bilang tuh, wah tanam benang kayak susuk dong, itu dosa. Nah, itu gimana menurut Dian? Itu bener-bener, itu bukan susuk, ya kan? Itu mau aku sampaikan. Dijelasin nih Dian, harus dilurusin supaya yang lain tuh pada tahu kalau tanam benang itu, misalkan kita cantik, glowing, itu bukan dari susuk, pemirsa semuanya. Coba dia jelasin dikit. Mungkin untuk tanam benang wajah deh, ya dikit aja. Kenapa dia bisa dibilang susuk? Nggak susuk sebenarnya, tapi aku belum pernah nyoba kok di wajah. Banyak yang nanya, jadi pertanyaan tuh gini, saya kalau tanam benang nih, saya sholatnya masih sah nggak gitu? Jadi kan, jadi ya gitu kan. Jadi ini pasti dijelaskan. Jadi tanam benang yang dipakai ini bahannya adalah benang PDO. Benang PDO ini memang sudah umum. Jadi dia kayak medical thread. Jadi benang medis, benang yang dipakai untuk tindakan medis.
Nah, tindakan medis Ya. kita sudah lihat ini halal, tersertifikasi halal, terus sudah ada notifikasi Badan POM, sudah legal lah masuk di Indonesia gitu. Kemudian ini dia tidak akan selamanya berbentuk benang di sana gitu. Dia masuk ke dalam badan kita, ke titik akupunktur itu, dia akan dimetabolisme loh badan gitu. Dia akan Iya, diserap. jadi hilang, diserap di tubuh kita. Itu Jadi tadi nggak sempat, gantinya berarti ada pikiran tinggal lagi susuk. Karena lagi heboh nih, susuk kalau di X-ray kelihatan. selama masa penyerapan itu, di situ nanti akan terbentuk ada proses biokimia di sana. Jadi ada Ya. proses pembentukan sel-sel antiinflamasi, ada eh, growth factor untuk pembentukan regenerasi jaringan yang baru, pembentukan vaskularisasi yang baru, ada pembentukan jaringan ikat Juga ya. gitu. Hmm. Benang itu akan diserap habis di metabolisme, nah muncullah hal-hal yang tadi yang akan diharapkan Ya. untuk penyembuhan dari penyakitnya. Jadi kita tuh nggak tanam benang atau tanam sesuatu seperti tanam besi gitu atau seperti yang dipakai di susuk Iya. sebenarnya. Tiba-tiba habis ditanam benang, kenapa cantik ya gitu kan? Susuk Jadi nih mas. sebetulnya hampir sama kayak ini loh jahit luka. Kalau misalnya ada luka robek yang di kan benangnya nanti kan benang yang dalam ya, yang untuk jahit luka dalam kan dia diserap habis gitu. Jadi Habis botol ini persis. Hmm. umroh mau puasa juga nggak ada masalah sebetulnya ya. Jadi Iya. itu ya gitu. Umroh mau puasa ya betul. Ya, Iya, tapi saran saya kalau yang jadi masalah itu kalau pas lagi bulan puasa mau diminta tanam benang, tunggu buka dulu. ya. Saran saya sih begitu. Kalau Ya untuk kan, tapi besoknya kalau mau puasa lagi nggak masalah, nggak ada nggak ada apa istilahnya batal tuh. ya untuk penyakit sih tujuannya kan pengobatan saya rasa sih nggak ada Hmm. masalah. Karena kan Ya benangnya malah juga disuruh ya. uh, Marah sama Nabi pun disuruh kita untuk menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh kita karena menyembuhkan membuat badan tuh sehat. Allah juga menyukai kan yang seperti itu Dian. itu tuh kadang-kadang lucu ya, tapi itu harus dijawab sih. Kita kita kadang-kadang kita mungkin nggak, oh ya Bu, ayo tanam benang ya. Sekarang saya ininya saya mau terapinya pakai akupunktur benang. Tapi pas habis kita bilang gitu, jelasin juga benangnya halal, benangnya begini, nanti dia bekerjanya begini, efeknya begini gitu. Jadi Jadi Dokter Sarah, Mbak Sarah ini masalah benang. Kalau dulu kan waktu zamannya Mbak Sarah senior kita junior kan masih pakai catgut ya. Nah, catgut itu kan hanya bisa bertahan 1 sampai 4 minggu. Biasanya kan kalau setelah seminggu ada yang diulang lagi gitu kan, diulang lagi. Jadi minggu ya. setelah 4 minggu dia diserap sempurna. Tetapi sekarang PDO ini dia bisa bertahan 6 bulan. Biasanya kalau pasien-pasien saya retouch atau saya ulang lagi itu setelah 3 bulan. Karena supaya efektivitas untuk yang kita kan maunya dirangsang secara terus-menerus dengan rangsangan ringan. Jadi dengan kita ulang kembali diharapkan efektivitasnya itu sama, nggak menurun kayak gitu. Jadi intinya adalah tanam benang ini tindakannya invasif, datang yang Ya. mengerjakannya adalah orang yang memang sudah yang memang kompeten untuk Ya, itu. ya, kompeten. Jadi kita ada syaratnya juga untuk jadi residen berapa kali mengerjakan, terus tanda tangan konsulen. Tuh. Sekian Jadi ya pasien seberapa sering melakukannya gitu. Jadi bukan asal mengerjakan aja karena harus dianalisa dulu Z-nya kemudian sampai ke terapinya itu gitu. Nanti nggak cuma sampai terapi karena harus juga kan kita harus follow juga, harus tahu.
Ya. Ya, Oke lah. karena kita bahas jurnal juga. Yuk, gimana? Udah ya, nanti Udah kita ya, kita sambung. tutup aja ya. Nanti sambung lagi. Tadi saya udah tulis loh Dian, kalau mau ke dokter Dian atau ke saya bisa di DM pertanyaan-pertanyaan yang mesti, karena kan mungkin nggak DPR, cukup kan di sini, jadi bisa. Kenapa? jadi ada PR nanti ya kalau ada yang mau ngede. Enggak ya. Kalau kalau maunya jangan DM ya, saya tulisnya nanti saya edit deh. Datang aja ke praktek kita supaya lebih jelas, enak ngomongnya. Kalau DM kan capek ngetiknya tek 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 gitu kan. Ya, nanti kalau misalnya sempat bisa dijawab, nanti dijawab. Insya Pasti, Allah insya Allah. dijawab lah. Insya Allah dijawab. Kita masih terus-terus, masih update terus, ya. Iya. Hmm. Ya, Ti, udah ya, sehat-sehat ya. Ya, Nanti makasih ya Dokter Dian atas waktunya, sehat-sehat juga. Semoga kita cepat bertemu lagi, ya kan. Jadi lebih enak ngobrolnya. jangan lupa pakai APD-nya, jangan lupa jaga kesehatannya.